Shalom, senang jumpa lagi dengan saudara. Saudara, Lukas 18 ayat 1, 7 dan 8 bunyinya demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7 dan 8, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, tema firman Tuhan hari ini makanan segar bagi iman yang hidup agar kuat dan bertahan. Saudaraku, ayat 8 di dalam Lukas 18 yang kita baca baru saja, ada kalimat akan tetapi. Dengan kata lain, sampai akhir hayat orang percaya, apakah tetap masih memiliki iman? Saudaraku, kalimat akan tetapi ada konotasi bahwa iman yang berpengharapan itu perlu perangsang untuk kelangsungan hidupnya. Iman perlu varian makanan sebagai energi bagi kelangsungan hidupnya agar supaya kuat. Hal-hal inilah yang menginspirasi kami untuk tema firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, seperti tubuh yang hidup butuh makanan, butuh minuman sebagai energi untuk beraktivitas, jiwa pun demikian. Jiwa yang sehat butuh semangat spirit sebagai energinya agar tumbuh energik. Demikian juga iman yang hidup butuh varian makanan dan energi bagi pengokohannya, bagi penguatannya. Selain firman Tuhan, makanan iman adalah problema. Saudara-saudaraku, di dalam perumpamaan Tuhan pada Lukas 18:1 perikop, saudara bisa baca nanti selengkapnya. Tuhan berbicara tentang kasus seorang janda yang tak berdaya tanpa suami, yang hak-haknya dirampas orang. Ibu janda itu datang mohon pengadilan membela dirinya agar ia beroleh hak-haknya. Akan tetapi hakimnya dilukiskan Tuhan di dalam firman ini sebagai hakim yang kejam, tidak takut Tuhan, tidak bijaksana. Boleh jadi hakim yang seperti ini dalam ia memutuskan perkara tanpa didasari hikmat Tuhan, tetapi dengan hikmat dirinya. Saudara-saudaraku, namun dengan permintaan berulang-ulang ibu janda yang tekun dan terus-menerus, maka hakim yang kejam itu akhirnya membenarkan perkaranya hingga ia menang dan ia memperoleh hak-haknya. Kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang kejam itu di dalam ayat yang ke-6 Lukas 18 tadi. Saudara-saudaraku, maksud Tuhan adalah ia memberi gambaran, ia melukiskan bahwa dirinya, Yesus, adalah hakim yang maha adil, maha kuasa, maha bijaksana. Dirinya adalah penyelesai bagi masalah hidup manusia. Kemudian orang yang minta tolong ditolongnya. Orang yang ditindas diperlakukan sewenang-wenang dilindungi dan dibelanya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya memohonlah kepada Tuhan dalam doa atas setiap masalah yang tidak jemu-jemu. Itulah yang dimaksud Tuhan dalam perumpamaan ini. Saudara-saudaraku, yang menarik sekali di dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengaitkan seruan doa yang bertalu-talu, seruan doa yang tak jemu-jemu, yang terus-menerus dengan iman. Yesus kaitkan seruan doa itu dengan iman. Adakah iman di bumi ketika aku datang? Saudaraku, berarti iman yang hidup harus ada makanan untuk energinya, untuk kelangsungan hidupnya. Iman yang hidup harus ada sharing partnernya, yaitu antara lain problema, permasalahan, saudara-saudara. Itu sebabnya bila Tuhan memberi iman kepada kita,
maka Tuhan juga memberi makanannya sebagai energi bagi pertumbuhannya, yaitu problema antara lain agar iman punya energi untuk tumbuh kuat, kokoh, dan dewasa. Saudara-saudaraku, padanan iman dengan masalah di dalam hidup kita berjalan berdampingan sampai akhir hayat manusia, siapapun dia, khususnya manusia tebusan. Sekarang apa yang memotivasi kita berdoa? Saudara-saudaraku, apa yang mendorong saudara dan saya berdoa? Apakah kebiasaan yang sudah terbangun? Itu sebabnya kita terus berdoa, menjadi habit, kebiasaan berdoa. Saudara, itu baik dan itu harus diusahakan. Apakah agar kita dan keluarga aman dalam lindungannya? Itu juga oke, saudara-saudaraku. Ya, apalagi yang memotivasi kita berdoa? Apakah agar studi, pekerjaan, dan usaha kita dan anak-anak bisa berhasil? Itu baik, saudara-saudaraku, karena kita bergantung kepada Tuhan. Apakah agar pemerintah bangsa yang tertib dan aman? Itu juga baik, karena itu yang diserukan Tuhan supaya kita berdoa bagi pemerintah kita. Apalagi yang mendorong kita berdoa? Agar Tuhan melawat dan menyelamatkan semua orang. Itu juga yang mendorong kita supaya kita berdoa. Saudara-saudaraku, mengapa? Sebab kita takut bila kita abaikan doa, maka pagar perlindungan Tuhan dicabut, pagar perlindungan Tuhan diangkat, maka kita celaka, saudara. Dan 1001 macam ancaman datang menimpa kita dan keluarga semua. Saudara-saudaraku, apabila beban dan tanggung jawab sosial ini ada, seperti motivasi dan beberapa motivasi yang mendorong kita berdoa tadi, maka perangsang atau stimulus itu tidak diperlukan. Masalah sifatnya hanya untuk penyegaran saja. Masalah sifatnya hanya untuk menyemangati saudara berdoa dan bersandar kepada Tuhan, lari kepada Tuhan. Masalah sifatnya agar kita tidak lalai berdoa. Saudara-saudaraku, maka itu sebabnya jangan lalai berdoa. Bangun disiplin doa. Saudara tidak rugi menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa. Sebab jika kita lalai, kita abai, sengaja, maka berarti kita sombong, saudara-saudara di mata Tuhan. Kita tidak perlu Tuhan. Itu sebabnya ketika masalah datang, Tuhan bilang kepada kita, kamu kan merasa kuat dan tidak perlu aku. Pikulah masalah itu sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka celakalah kita, saudara-saudara. Itu sebabnya buang rasa malas. Lawan pengaruh kedagingan ini. Lawan pengaruh malas itu. Di bumi ini tanpa kerja keras kita akan tersisih, terlempar, saudara. Saudara bertekun dan berdoa syafaat itu adalah kemauan dan kerja keras. Bagaimana dan seperti apa doa-doa kita? Saudara, jangan cuma untuk diri sendiri kita berdoa, tetapi juga untuk orang lain. Naikkan doa secara teratur. Sisihkan waktu-waktu khusus pagi hari. Ada berapa formulasi doa. Biasakan kita memuji dan menyembah Tuhan. Perkatakan beberapa kebenaran firman Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Ucapkan syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan hari ini dan hari-hari belakangan ini. Mohonlah pengampunan dan bertobatlah atas segala kesalahan, kelalaian, kelalpaan kita hari-hari. Baik di perkataan, perbuatan, angan-angan hati pikiran, dan sikap jiwani kita. Saudara-saudaraku, naikkan pokok-pokok permohonan. Syafaat untuk orang lain, untuk pemerintah bangsa dan negeri kita. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hambanya yang diutus secara khusus.
bagi umatnya. Ya, berdoa, memohon secara khusus bagi keperluan pribadi dan keluarga. Naikkan itu 1 sampai 2 kali sehari. Sore dan malam perbanyaklah dengan pujian dan syukur. Saudara-saudaraku, saya dan istri membangun persekutuan berbagi yang kami sebut share time. Yang saya bangun dengan istri saya sejak 25 tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, kita saling ngobrol sambil ngopi bareng. Kemudian kita berdoa syafaat tiap-tiap pagi. Kita ambil waktu kurang lebih 2 jam setiap pagi. Ya, sebab ada falsafah dengan siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, kita akan intim, kita akan akrab. Saudara-saudaraku, sepanjang 25 tahun, bahkan lebih, kami dibimbing Tuhan sekeluarga. Dengan istri aku rukun, damai, bahagia, sejahtera, dewasa, penuh pengertian, saling menerima apa adanya. Saudara-saudaraku, itu pentingnya share time. Saudara-saudaraku, dan banyak lagi proses-proses iman yang bertumbuh. Kalau kita lihat seperti tanah liat di tangan penjunan dalam Yeremia 18. Kitab Zakaria 13 melukiskan, aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Semua rata mengacu pada pencobaan hidup. Kesengsaraan, musibah, aniaya, kedukaan, kematian, dan 1001 macam persoalan hidup. Itu dimaksudkan Tuhan, supaya iman yang hidup di dalam jiwa kita itu bertumbuh kokoh, kuat, tegar sampai akhir. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, adakah iman di bumi ketika Yesus datang? Itu sebabnya iman harus dipelihara dengan stabil, kuat, kokoh, hidup, tetap setia, bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, pada hari ini, setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara bisa belajar. Hari ini saya mau berdoa dan mengajak saudara berdoa. Kita bergandeng tangan dan mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih. Kami menyadari bahwa pentingnya doa dalam hidup kami. Setelah kami menerima keselamatan daripada Engkau, jangan lalukan kami. Lalu kami tersisih karena kami malas berdoa. Tuhan, biar kami sadar dan ngeh hingga kami tidak anggap remeh Tuhan. Kami sadar kekuatan kami nol tanpamu. Kami akan jatuh. Buka dan bangun kesadaran serta tanggung jawab kami untuk semua dengan giat berdoa. Beri kepada kami hati yang melekat kepadamu, agar kami percaya dan mengasihimu dan membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.